Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selesai acara nantinya akan ada sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia di ruang tengah Istana Negara. Kami informasikan nantinya akan berfoto Gubernur dan Wakil Gubernur, dilanjutkan dengan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara bergantian dan berurutan masing-masing dari setiap provinsi dan kabupaten wali kota. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Rapat kerja pemerintah tahun 2016 dengan Gubernur seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati Wali Kota hasil pemilihan kepala daerah serentak dimulai. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita dengarkan dengan seksama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, serta para Menteri, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang hadir pada pagi hari ini. Tadi sudah diberikan background, tantangan dan kesulitan-kesulitan yang ada oleh Bapak Wakil Presiden. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal yang mungkin sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, yaitu yang pertama, masalah persaingan dan kompetisi. Yang kedua, masalah deregulasi. Dan yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan anggaran. Tiga-tiganya ini sangat penting untuk kita ketahui bersama agar kita mempunyai sebuah garis yang sama dalam mengelola pemerintahan ini dan terkonsolidasi dengan baik antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dari pusat sampai ke daerah. Saya kira kita semuanya tahu bahwa kondisi global sekarang ini memang pada posisi sangat pesimis. Pada posisi pertumbuhan yang menurun, yang sulit. Saya berikan contoh tahun kemarin, saya kira kita tahu semuanya, kita pontang-panting baru mengantisipasi adanya krisis Yunani. Kita antisipasi yang keluar adalah depresiasi yuan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang turun. Di situ juga kita siapkan antisipasinya, yang keluar lagi adalah kenaikan suku bunga The Fed di Amerika.
Kondisi-kondisi seperti inilah yang semuanya kita harus tahu dan harus mengerti bahwa kondisi global memang berubah setiap detik, berubah setiap menit, berubah setiap hari, berubah setiap minggu, berubah setiap bulan. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang besar, sebagai kapal yang besar, kita semuanya harus betul-betul sadar bahwa sekarang kita sedang masuk pada integrasi antar wilayah, integrasi antar negara yang apabila sebuah negara itu goncang, kita juga akan terkena imbasnya. Sebuah negara masuk angin, kita juga bisa kena imbasnya. Kita tahu sudah masuk dalam dunia persaingan itu, dunia kompetisi itu. Sekarang kita sudah masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Economic Community. Sudah. Sebentar lagi ini sudah tidak bisa kita tolak. Kita akan melakukan juga dengan EFTA, dengan Uni Eropa, EU. Nanti dengan TPP bloknya Amerika, nanti dengan RCEP bloknya China. Sudah nggak bisa ditolak. Begitu kita tolak, enggak, saya tidak mau gabung dengan TPP-nya Amerika. Produk kita ke sana dipajakin 15%, dipajakin 20%, mau apa kita? Yang gabung diberi pajak 0, artinya barang-barang kita nggak akan bisa bersaing. Inilah kondisi-kondisi keterbukaan yang sudah tidak bisa lagi kita tolak-tolak. Sebentar lagi juga ada keterbukaan di bidang perbankan internasional. 2017-2018 simpanan siapapun yang ada di bank di seluruh dunia dibuka total, meskipun ini kedahuluan oleh Panama Papers. Tapi sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama. Bapak nyimpan di Swiss, saya tahu. Bapak nyimpan di Singapura, saya tahu. Bapak nyimpan di BPI, saya tahu. Begitu sudah sangat terbukanya dunia ini. Tapi nanti 2017-2018 dibuka total. Nggak ada yang inilah dunia keterbukaan yang mau tidak mau, siap tidak siap harus kita hadapi. Tapi kita harus mempersiapkan dan kita harus memperbaiki. Kita ini kalau bertemu dengan kepala negara Asia, kita harus kerjasama, kita harus bergandengan. Kalau foto-foto yang gandeng-gandeng seperti ini, tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dengan mereka adalah persaingan, bersaing. Mereka adalah kompetitor kita. Ini yang harus kita tahu. Dan kondisi-kondisi inilah yang ingin saya sampaikan. Ini indeks daya saing global kita. Indonesia kalau di ASEAN pada angka posisi keempat di tengah. Di rasio indeks kita 4,52. Kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand, lagi dengan Singapura, kalah kita. Terus, kemudian yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, ini daerah juga harus benahi total yang namanya kemudahan berusaha, ease of doing business. Kita berada pada posisi 109, sebelumnya 120, sekarang 109. Saya sudah beri target pada Menteri 40, pada ranking yang 40, saya sudah beri target. Tahun depan harus pada ranking 40. Gimana caranya? Itu Menteri yang harus siapkan. Daerah harus mendukung, provinsi harus mendukung. Tidak bisa kita pada posisi 100 itu di atas 100. Tidak. Kapal kita ini kapal besar, bangsa besar. Coba kita lihat. Ini kemudahan berusaha. Singapura nomor 1. Kita nomor 109. Betapa jauhnya itu. Malaysia sudah pada angka 18.
Thailand 49. Sekali lagi saya ulang, Indonesia masih 109. Baru keluar baru saja. Sebelumnya 120. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi-kondisi seperti ini? Harus ada regulasi-regulasi yang memudahkan, regulasi-regulasi yang membuat kecepatan dalam orang untuk membuka usaha, utamanya UMKM kita, usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah harus dibuka. Jangan ada, sekali, jangan ada perda-perda yang menghambat. Kalau buat perda itu yang bisa mendorong agar ada kecepatan. Kalau ada perda itu yang membuat orang mudah untuk membuka usaha, mudah untuk membuka investasi. Sekali lagi, kita pada ranking 109. Jauh sekali. Kalau dengan Singapura jauh sekali. Nomor 1 di dunia. Malaysia tadi nomor berapa? 18. Jauh sekali kita. Tapi saya meyakini bisa kita. Saya sudah sampaikan tahun depan 40 itu jangan ditawar pada menteri. Enggak. Tapi ini juga tergantung daerah juga, karena dicek itu bukan hanya pusat, daerah juga dicek, provinsi dicek, kabupaten kota nanti juga disurvei semuanya. Semua mesti harus standar semuanya, kita harus punya standar yang sama. Kalau siup 1 jam jadi ya semua daerah siup ya jadi 1 jam, misalnya seperti itu. Kita ini memang terjerat oleh aturan-aturan yang terlalu banyak aturan kita ini di negara kita ini. Enggak yang namanya undang-undang, yang namanya perpres, yang namanya kepres, yang namanya PP, yang namanya permen, yang namanya perda, ada pergub, ada perwali, ada perbuk, peraturan bupati, banyak sekali. 42.000 peraturan yang kita punya, yang itu justru memperlambat kita memutuskan, memperlambat kita bertindak di lapangan, menjerat kita sendiri. Kita harus sadar, menjerat kita sendiri. Izin juga terlalu banyak kita. Saya berikan contoh satu saja, karena saya setiap datang ke provinsi keluarnya selalu listrik diatur. Setelah saya cek apa sih sebetulnya problemnya, ternyata izin sama pembebasan lahan. Izin sama pembebasan lahan. Ada 59 izin listrik, 59 izin untuk membuat pembangkit listrik. Ini sudah kita potong menjadi 22. 59 izin itu kalau ngurus kita, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Hanya ngurus izinnya saja, Bapak Ibu bisa bayangkan. Gimana kita nggak biarpet investor yang antri banyak, tapi izinnya berdele-dele seperti itu. Ini sudah kita potong menjadi 250 hari, menjadi 22 izin saja. Tapi buat saya itu juga, kalau sudah urusan bulan sudah terlalu lama. Sehingga inilah yang harus dilakukan, diregulasi di provinsi, di kabupaten, di kota juga harus sama. Harus melakukan diregulasi. Potong izin-izin yang kira-kira menyulitkan. Saya ingin menghapuskan, menghilangkan izin-izin sebanyak-banyaknya. Saya berikan contoh, SIUP dan TDP. SIUP dan TDP. Ini yang satu lembar ini. Bedanya apa sih SIUP dan TDP? SIUP, surat izin usaha perdagangan. TDP, tanda daftar perusahaan. Saya sebetulnya mau hapus, udah hapus saja lah. Tapi ternyata ada undang-undangnya. Presiden ada undang-undangnya. Aduh, kalau ada undang-undang nggak bisa kita. Ya udah, sekarang ada 2. Coba gabungin jadi 1 aja lah, 1 lembar. SIUP dan TDP supaya cepat. Ya, memang harus diakal-akalin seperti itu, tapi ternyata juga nggak bisa. Karena juga undang-undang harus sendiri. Oke, kalau nggak bisa sendiri,
Kalau harus sendiri-sendiri, sekarang supaya cepat keluarin aja nanti itu peraturan. SIUP dan TDP keluar pada detik yang sama. Berarti kalau ada pengusaha datang minta SIUP dan TDP diberikan bareng-bareng. Nih, udah, memang harus seperti itu. Karena undang-undang suatu saat ya akan kita revisi undang-undang, tapi menunggu itu kita ditunggu oleh kompetisi tadi. Ada yang namanya izin HO, izin gangguan. Ada lagi AMDAL. Coba bedanya apa? AMDAL sama yang HO yang izin gangguan itu apa sebetulnya? Ini hal seperti ini ya, memperumit banyak hal sebetulnya yang itu sebetulnya merupakan syarat, tetapi dijadikan izin. Sebetulnya hanya syarat, tapi menjadi izin itu karena memang kita hobinya membuat aturan-aturan seperti itu. Inilah tugas Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk memangkas, menyederhanakan, membuat simpel semuanya. Justru jangan sampai nanti malah membuat perda. Ada perdanya, ada berapa yang bermasalah? 3.000 di Pak Menteri Dalam Negeri. 3.000 perda bermasalah. Saya sudah perintahkan, nggak usah dipakai, dikaji, hapus. Ya, bermasalah. Ada perda retribusi, ada perda perizinan. Yang seperti itu yang sangat menyulitkan kita semuanya. Udah dihapus lah, nggak usah dikaji lagi. Karena kalau dikaji itu sebulan hanya dapat 5 sampai 7 aja. Dikaji itu coba kalau hanya dapat 5 berarti berapa tahun kita akan selesaikan itu. Udah dihapus itu aja udah. Semangatnya harus ke sana. Kalau kita ingin memenangkan pertarungan dalam persaingan dan kompetisi, kalau ingin jadi pecundang, ingin kalah ya sudah, kita teruskan hal yang meruwetkan seperti itu. Semangatnya ke sana. Semuanya izin-izin yang berkaitan dengan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, investor, penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, saya kira semuanya harus kita berikan ruang karena itulah yang membuka lapangan pekerjaan. Sangat menyulitkan kalau kita masih pegangannya 42.000 dan perda-perda yang sebanyak itu yang bermasalah. Dan dalam kompetisi kita ini sering juga takut, kita ini ragu, tapi memang dari angka-angka itu juga memberikan gambaran. Sebetulnya kita nggak perlu takut dengan kompetisi, kita tidak perlu ragu juga dengan yang namanya kompetisi dan persaingan. Kalau ada orang bertanya, apakah kita siap? Ya harus siap. Yang belum baik diperbaiki, yang belum baik dibenahi. Bapak Ibu saya berikan gambaran. BRI, ingat BRI, tahun 70-75. Kalau Bapak Ibu ingat, pegawainya pulang jam 1, jam 2 siang udah pulang. Kayak PNS kita saat itu juga jam 1, jam 2 pulang. Ingat Bapak Ibu ya. Begitu juga Bank BNI juga sama. Saya ingat karena saat itu masih SMP, sering kalau pulang sekolah disuruh orang tua ngambil uang. Ya uang nggak banyak, ya, jangan pikir uang banyak, ambil uang 100.000, 50.000. Banknya sudah tutup. Pulang sekolah, saya mau ngambil banknya sudah tutup. Ingat itu tahun 70-75.
Tapi begitu ada persaingan, ada pakto, disaingkan. Gambarannya seperti ini aja. Dulu, sekarang, coba BRI sekarang dibanding bank-bank swasta jauh, keuntungannya sangat jauh, sistemnya jauh lebih baik. Keuntungan tahun kemarin 24 triliun. Satu tahun keuntungan BRI 24 triliun, terbesar dan terbaik. Artinya diberikan saingan bukan kalah, memberikan semangat. Kita yang kadang-kadang ragu, mau masuk ke TPP, mau masuk ke FTA-EU, mau masuk ke ASEAN, ragu-ragu terus. Yang penting dihitung mana yang kurang diperbaiki, mana yang kurang dibenahi. Ternyata BNI sebagai bank pemerintah dengan swasta juga menang. Sistemnya sampai ke desa-desa. Sistem IT-nya juga sangat baik. Kita ingat lagi Pertamina, SPBU kita tahun-tahun di bawah 80 coba. Kumuh, nggak pernah dicek, iya kan? Ingat kita. Tetapi begitu ada diberikan pesaing, ada kompetitor, Greg diberi Shell, ada pesaing Petronas, ada Total, malah jauh lebih baik dan benar-benar. Nyatanya yang asing malah ada yang sudah tutup. Artinya kita bisa bersaing, tapi memang harus merubah, harus berbenah. Begitu juga pemerintah kita sekarang ini, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, juga harus berubah kalau kita ingin memenangkan persaingan tadi. Ingat ranking kita tadi 109. Belum indeks-indeks yang lainnya, indeks pembangunan manusia, indeks persepsi korupsi dan lain-lain. Coba lihat Garuda juga. Garuda tahun-tahun 80 ke bawah nggak ada persaingan, nggak ada pesaing. Pelayanannya sangat tidak baik, terlambat terus. Tetapi begitu ada pesaing airline yang swasta, kita lihat sekarang pada posisi 7 besar pelayanan terbaik di seluruh dunia, Garuda. Jadi tergantung kita sebetulnya. Kita ini mau atau tidak mau, niat atau tidak niat memperbaiki sistem, mempercepat pelayanan, memperbaiki pelayanan. Inilah perlunya diregulasi. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Gubernur, Wakil Gubernur, semuanya, agar yang namanya diregulasi ini betul-betul dilihat, diperhatikan, betul dan disimpelkan dan disederhanakan. Yang ketiga, saya ingin berbicara masalah anggaran. Tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Presiden masalah anggaran. Anggaran APBN kita sudah melonjak 4 kali. Tetapi kenapa tidak bisa memperbesar kapasitas makro produksi negara? Dengan uang itu, kalau pola penganggarannya itu benar, mestinya kapasitas produksi makronya bisa kelihatan. Kapasitas modal itu juga bisa kelihatan lebih besar. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Wapres, banyak anggaran kita ini habis di belanja operasional. Yang pertama, banyak habis di belanja operasional.
Yang kedua, banyak habis di belanja-belanja rutin. Yang ketiga, banyak habis di belanja barang. Banyak habisnya di situ. Banyak habis di belanja modal juga, tapi yang tidak produktif. Saya berikan contoh, belanja operasional yang terlalu banyak apa? Perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar, kebanyakan. Saya lihat di kementerian bermiliar-miliar hanya untuk itu. Hati-hati di daerah juga, lihat hal-hal yang berkaitan dengan itu. Belanja operasional, ini contoh saja dari 3 tadi. Belanja untuk rapat-rapat, belanja untuk perjalanan dinas, belanja untuk seminar-seminar. Yang kedua, belanja barang yang tidak prioritas. Tadi sampaikan oleh Pak Wapres. Mau kita yang kalau mau beli mebel, melimpah ruah, produksi dalam negeri, malah beli yang dari Italia. Apanya sih yang mau dicari? Brandnya, brandednya. Janganlah beli produk-produk sendiri yang jauh lebih baik dari barang-barang itu. Banyak sekali. Kalau untuk mebel tanya ke saya, belinya di mana? Saya tunjukkan yang lebih baik dari Itali, dari yang buatan Perancis, yang dari buatan negara manapun, asal duitnya ada saja. Tapi jangan pakai APBN, APBD kalau mau untuk pribadi maksud saya. Kalau yang dari APBD mebel yang sudah yang standar, kita duduki juga sama mangkoknya kok. Kita sudah tidak butuh yang wah-wah sekarang ini. Belanja modal yang tidak perlu. Belanja modal harus diperbesar. Belanja pembangunan, belanja modal diperbesar. Tapi ada belanja modal yang tidak perlu. Beli mobil, itu masuk di belanja modal. Kalau mobilnya masih bagus, ya kita pakai dulu lah. Mobil dinasnya masih baik, ya kita pakai dulu lah. Jangan mentang-mentang bupati baru, wali kota baru, wakil bupati, wakil wali kota baru, gubernur baru, mobilnya juga baru. Tidak, jangan. Prioritaskan yang lain. Coba dilihat nanti komposisi APBD-nya seperti apa. Berapa persen belanja rutin, berapa persen untuk belanja pembangunannya, berapa persen belanja operasional. Dilihat detail. Dan itu yang memutuskan harusnya Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Jangan berikan ke kepala dinas. Nanti yang terjadi adalah rutinitas. Terjadinya adalah monoton. Politik anggarannya itu Ibu dan Bapak Saudara-saudara yang pegang. Saya mau konsentrasi ke pendidikan, sudah konsentrasi ke pendidikan. Jangan sampai yang anggaran itu dibagi rata, jangan lagi manifold function. Misalnya ini punya APBD 100 miliar, 200 miliar misalnya, punya APBD 200 miliar misalnya untuk belanja pembangunan. Konsentrasikan saja ke 1, 2, 3 maksimal. Fokus prioritas sudah. 200 miliar misalnya. Sudah 150 miliar untuk satu program besar. Tapi kelihatan.
Yang terjadi adalah dari pengaman saya, ada dibagi-bagi menurut organisasinya. 200 miliar misalnya di Dinas PU kan ada di bawahnya ada apa? Kepala bidang, nanti di bawahnya lagi ada kepala bagian atau kepala seksi, ya kan? Ini kan banyak, biasanya itu langsung bagi 200 misalnya tadi, udah langsung bagi aja 20 ya adalah yang 25, nggak kelihatan nanti, baunya aja nggak akan kelihatan. Nanti di Dinas Pendidikan juga sama, dibagi-bagi menurut seksi-seksi yang ada, dibagi-bagi menurut bagian-bagian yang ada, dibagi-bagi menurut, nggak akan kelihatan. Nanti di dinas yang lain lagi perhubungan dibagi-bagi menurut bagiannya, dibagi-bagi menurut kepala seksinya, anggaran, nggak akan kelihatan, percaya saya. Ada yang bertanya ke saya, saat dulu Pak, nah terus seksi kita nanti kerjanya apa? Kalau nggak dapat program dan proyek, nanti bagian saya nanti akan kerja apa? Bapak Ibu dan saudara-saudara kan sudah digaji, ya sudah pelayanan. Nanti suatu saat kalau prioritasnya menuju ke perhubungan, ya nanti gantian perhubungan, ini PU dulu. Misalnya, mungkin tahun depan prioritas perhubungan, beri langsung yang banyak, biar kelihatan. Rakyat melihat, jadi barang anggaran itu, APBD itu jadi betul-betul kelihatan betul. Kalau mau pendidikan sudah, konsentrasi di pendidikan. Jangan semuanya diecer-ecer kemana-mana. Gak kelihatan, percaya saya, nanti 5 tahun Bapak Ibu habis jabatan gak kelihatan. Gak akan kelihatan, percaya saya. Konsentrasi saja. Mau di mana perdagangan, perbaiki semua pasar tradisional. Misalnya, mau pendidikan, mungkin 3 tahun pertama perbaiki fisiknya, tahun kedua urusan bukunya, misalnya, akan kelihatan. Tapi kalau diajar-ajar money follow function, nggak akan, percaya. Sekarang money follow program. Programnya apa yang menentukan itu, politik anggarannya ada dipegang oleh pimpinan-pimpinan daerah. Yang terakhir, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Saya titip, pertumbuhan ekonomi daerah ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi daerah baik, nanti nasionalnya juga akan baik. Dan APBD itu, realisasi serapan APBD itu mempengaruhi perekonomian di daerah, memberikan trigger pergerakan perputaran uang yang ada di daerah. Artinya apa? Jangan memakai pola-pola lama. Kendalikan dinas-dinas, kepala dinas, agar bulan-bulan awal tahun itu proyek, program itu sudah dimulai, anggaran sudah keluar. Begitu digedok langsung aja lelang. Sehingga bulan Februari sudah mulai, maksimum Maret sudah mulai. Jangan sampai pola-pola lama, tradisi-tradisi lama ini kita terus-teruskan. September baru mulai, Oktober baru mulai, Agustus baru mulai. Pas hujan datang justru bangun. Bayangkan, pas hujan datang, Oktober hujan datang, malah bangun SD, malah bangun SMP. Coba, semennya belum kering, sudah diberi atap yang ambruk.
Banyak yang ngambruk karena itu, kejar-kejaran waktu. Kenapa tidak dimulai Maret sehingga kualitasnya menjadi baik? Membangun pelan-pelan pasti pada waktunya. Membangun jembatan mulai Maret pasti pada waktunya, nanti November Desember tinggal bayar, kualitasnya pasti baik. Ini yang kepala daerah baru, pimpinan daerah yang baru ini harus ngerti. Jangan sampai terkena arus rutinitas birokrasi kita. Bapak Ibu semuanya yang harus mempengaruhi menjadi berubah, yang merubah, yang mereform itu Bapak Ibu semuanya. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah akan menjadi baik. Kalau di awal-awal ini, ingat kalau uang tidak keluar dari APBD, artinya tidak ada perputaran uang di daerah itu. Sehingga pertumbuhannya saya pastikan, kalau di awal tahun pasti kita sudah hafal saya. Hampir di semua daerah itu pasti rendah. Dan nasionalnya juga akan ikut. Sekarang saya cek, setiap hari saya cek, setiap minggu saya cek uang APBD provinsi ini ngendon di bank berapa, kabupaten ini ngendon di bank, di kota ini ngendon di bank daerah berapa, tahu semuanya saya. Tadi pagi saya cek uang yang berada di bank daerah milik APBD sebanyak 183 triliun. Besar sekali, ini besar sekali. Coba itu kalau coba hilang, muter di masyarakat, betapa cepatnya ekonomi kita. Tahun kemarin sampai 282 berhenti di bank sekian bulan. Setelah kita gedor-gedor baru. Karena apa tadi? Memulai proyek di pertengahan tahun atau di hampir akhir tahun. Ini sudah tidak bisa diterus-teruskan hal-hal seperti ini. Yang terakhir masalah inflasi. Saya titik yang harga-harga bahan pokok itu dipantau, diawasi. Semua daerah harus punya TPID, tim pengendali inflasi daerah. Dicek. Distributor cek, agen-agen dicek. Baik yang berkaitan dengan beras, dengan cabai, dengan jagung, dengan semua yang berkaitan dengan bahan-bahan pokok kita. Cek semuanya. Sehingga inflasi kita nanti kita harapkan kayak yang tahun kemarin di bawah 5, kemarin 3,3. Sebelumnya kita berapa? 8,3. Kemarin 3,35. Artinya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi misalnya 5, tetapi inflasinya 8, artinya rakyat itu berat. Karena tekor 3%. Yang benar itu pertumbuhan 5, misalnya pertumbuhan ekonomi kita 5, inflasinya 3 lah. Rakyat dapat keuntungannya 2%. Karena harga-harga berarti lebih murah dan stabil. Tapi banyak yang nggak tahu apa sih inflasi, apa sih dampak dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kira-kira cara gampangnya. Jadi kendalikan, dua ini penting sekali kunci supaya rakyat merasa mudah, merasa murah membeli barang. Caranya ya pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi. Kendalikan. Kalau ada yang numpuk barang terlalu banyak, tim pengendali inflasi daerah kan ada kejaksaan dari kepolisian, dari Pemda, keluarkan barang itu. Tegur, jangan menumpuk bahan-bahan pokok, keluarkan. Kalau enggak ya langsung tangkap aja.
Saya kira itu, Bu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, seluruh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kayak ini. Dan saya berharap kita semuanya yang sudah dilantik maupun yang baru dilantik menjadi sebuah tim yang solid bagi negara kita, dan juga attitude antara gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus menjadi tritunggal yang saling melengkapi, yang saling mengisi, yang saling memperkuat, bukan berantem. Yang banyak kalau awal-awal mesra, biasa saya apa? Awal-awal mesra, awal-awal bergandeng-gandengan, nanti kalau sudah pertengahan, nah itu baru berantem. Tapi jangan, saya titip jangan, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya diharap ditunggu oleh rakyat kita, ditunggu oleh masyarakat kita. Berantem itu ya bertarung ya 5 tahun sekali, udah. Setelah itu jadi satu lagi, bekerja nanti mau bertarung 5 tahun lagi. Jangan hanya bertarung terus gak ada habisnya, rakyat dapat apa nanti kita. Udah. Dan juga yang dulu menjadi lawan politik di pilkada, rangkul, dirangkul. Jangan sampai yang dulu nggak dukung, misalnya ada kelompok guru atau kelompok kepala sekolah nggak dukung, pindah ke tempat yang terpencil. Ada yang seperti itu. Dipikir saya nggak dengar, saya itu tahu semuanya. Karena ada intelijen, ada kabinda, ada semuanya. Di daerah mana apa ngerti, termasuk uang disimpan juga tahu. Hanya saya ada yang saya rem, ada yang saya panggil, saya tegur. Kalau sudah keterlaluan pasti. Tapi ingat sekali lagi, sebagai pimpinan daerah, kita ditunggu oleh rakyat, dinanti oleh rakyat, kerja-kerja nyata kita. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya dialog yang dipandu oleh Sekretaris Kabinet Bapak Pramono. Seizin Bapak Presiden, tidak perlu dialog karena yang foto banyak, jadi kita langsung foto nanti diatur protokol. Terima kasih. Nanti dialognya kalau Bapak Presiden berkunjung ke daerah masing-masing. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali.